Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita harus memahami latar belakang sejarah pasar itu, Kak Amel. Kali ya. Kita sering sekali mengatakan bahwasanya jangan pernah memasukkan nilai-nilai agama dalam pasar, dalam bisnis. Ya kan? Sering kita dengarkan seperti itu. Nanti nggak jalan pasarnya, nanti nggak jalan bisnisnya. Nah, ini sebenarnya sebuah pemahaman yang sudah meracuni pola pikir umat Islam hari ini. Nah, seharusnya kalau seandainya kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, itu sudah menceritakan lebih jauh tentang pasar. Nah, hal ini bisa dibuktikan pada saat apa? Pada saat terjadi paceklik pada masa Nabi Yusuf. Mereka tentu harus memiliki sebuah tempat untuk melakukan transaksi kebutuhan hidup. Dan itu sudah diwacanakan oleh Menteri Perekonomiannya, Menteri Keuangannya, yaitu Nabi Yusuf. Berikut juga dengan fase berikutnya, yaitu fase yang memang disebutkan di dalam Al-Quran. Sejarah menyebutkan bahwasanya pasar itu merupakan salah satu cara membuktikan keberadaan sebuah masyarakat itu berada di tahun berapa. Ini dibuktikan beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi pada saat mereka tertidur di dalam gua. Nah, bukan gua orang Jakarta ya. Mereka itu untuk membuktikan berapa lama mereka tertidur, mereka harus membawa uang itu ke pasar. Nah, ini merupakan bukti otentik bahwasanya pasar itu memang ada, dan pasar itu memang harus sesuai dengan syariat Islam. Di mana di dalam surat Al-Kahfi tersebut dikatakan bahwasanya fab'athu ahadukum biwariqim hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka buktikanlah, datang kalian ke pasar dengan uang ini, coba belanja. Ternyata mereka sudah tertidur lebih dari 300 tahun. Nah, di masa Rasul, pada saat Rasul itu di Mekah, itu ada pasar Uqash. Pasar itu merupakan pasar jahiliyah, di mana transaksinya itulah transaksi yang memang sama sekali tidak Islami. Di situ ada pergulatannya, ada transaksi prostitusinya, transaksi araknya, transaksi ribawinya, semua transaksi ada itu di pasar Uqash tersebut. Dan ini merupakan salah satu pasar terbesar di Mekah. Nah, begitu Rasul hijrah ke Madinah, maka Rasul membuat sebuah pasar baru, pasar umat Islam yang berdampingan dengan pasar orang-orang Yahudi. Coba bayangkan, Rasul berdakwah pertama sekali setelah membangun masjid, maka membangun pasar. Dan siapa pelaku pasarnya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf di pagi harinya dia berjualan, dan keesokan harinya, satu hari selang dia berjualan di pasar, besok dia bisa menikah. Ditengok sama Rasul, wah, klinis sekali Anda hari ini. Nah, ya Rasul, saya barusan menikah. Kalau memang Anda sudah menikah, maka sembelihlah seekor kambing. Nah, itulah yang dinamakan dengan syukurannya. Karena dilihat klimis, Rasul mengetahui bahwasanya Abdurrahman bin Auf sudah mempunyai mahar sehingga dia bisa menikah. Nah, kenapa penting pasar? Karena pasar ini, kalau seandainya kita tidak bisa meng-create pasar sendiri, maka kita akan selalu tergantung dengan pasar tetangga. Pasar tetangga ini dia mempunyai kaki, tangan, dan semua cabang-cabangnya yang akan menguasai seluruh perekonomian umat Islam. Bayangkan hari ini kalau seandainya kita dalam satu hari kita bersedekah kepada pasar tetangga, saya sering mengatakan itu lebih dari Rp15.000. Kalian itu tanpa sadar telah bersedekah kepada pasar tetangga 15.000 per hari. Mulai dari pembersih lantai, pembersih gigi, pembersih badan, semuanya kita sedekahkan ke pasar tetangga. Padahal kita harus mempunyai pasar sendiri. Maka ini merupakan sebuah kewajiban bagi siapapun yang memimpin Aceh. Saya kepingin ada industri sabun.
sabun orang, sampo, ada industri sampo, ada industri deterjennya. Semua itu bisa diproduksi sendiri di sini. Kompos juga kita mempunyai skala untuk tidak usah mulu-mulu memproduksi keluar Indonesia, tapi kita bisa memproduksi untuk masyarakat Aceh yang kapasitasnya 6 juta jiwa saja. Itu merupakan sebuah pemahaman yang dinamakan dengan fardu kifayah dalam pasar kita. Produk lokal ya. Produk lokal. Nah, itu dia kalian. Iya. Jadi Ustadz, kalau bisa kita katakan Islam memandang transaksi jual beli ini kalau secara bebas di pasar seperti apa, Ustadz? Di pasar itu yang pertama sekali mereka harus mengetahui tentang hukum fikih. Ini salah satu syaratnya. Kalau hari ini setiap orang mau berusaha itu ada izin situpnya, siup dan situ. Nah, di dalam Islam itu ada sebuah sebuah indikator. Seseorang yang mau masuk ke pasar, mereka itu harus mengetahui hukum fikih, hukum jual beli. Dan itu dilakukan oleh Umar. Umar mengecek siapapun yang berjualan di pasar itu menanyakan hukum fikih. Itu pedagang dan pembeli? Pedagangnya. Oh, Pedagangnya. Kenapa? Dan itu dilakukan spot check oleh Rasulullah. Rasul pada saat beliau itu mengontrol pasar, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang intervensi pasar dari pemerintah. Nah, pada saat Rasul nanti mengecek harga, mengecek barang, itu langsung dicek oleh Rasulullah sebagai seorang presiden, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin negara. Rasul pada saat itu masuk ke pasar dan dia memasukkan tangannya ke dalam salah satu pedagang kurma. Begitu dia ambil kurma di bawah, ternyata kurma di bawah kurma basah, yang di atas kurma kering. Terus Rasul mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbohong bukan dari kami. Maka tidak boleh berdagang di pasar kami orang-orang yang curang. Coba bayangkan. Berarti yang dibenerin pedagangnya dulu. Iya. Pedagangnya harus dibenarin. Nah, hari ini kan banyak kecurangan itu terjadi. Nah, apalagi misalnya kita belinya di pinggir-pinggir jalan yang kita hanya lewatnya sekali dalam sebulan ataupun misalnya seperti itu, paling banyak transaksi misalnya begitu kita beli buah, ternyata buah yang kita pilih manis, nanti begitu ditaruh di bawah nanti ditukar sama buah yang lain, ataupun ukurannya, timbangannya itu dikurangi. Hal-hal seperti ini merupakan salah satu memang apa yang dinamakan dengan bagaimana kita menjaga kestabilan pasar. Nah, di samping seperti yang kita katakan tadi, apa saja kebutuhan masyarakat, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pemerintah itu harus bisa memenuhi memastikan kebutuhan masyarakat. Harus pemerintah. Contoh misalnya seperti hari ini, pada saat masyarakatnya itu memerlukan kepada tepung, di mana dia bisa mendapatkannya? Tidak ada kan hari ini. Kalau kita misalnya perlu kepada tepung itu harus kita beli dari luar. Nah, kenapa sekarang pemerintah Aceh itu tidak memproduksi tepung? Nah, ini menjadi suatu permasalahan. Sehingga apa? Semua komoditas yang memang itu menjadi kebutuhan umat Islam, maka itu harus diproduksi di sini. Harus dijual di pasar. Kalau kita mau mencerita bahwasanya pasar kita itu akan baik. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah menemukan pasar yang stabil. Ya. Gitu ya. Daripada sedekah ke rumput tetangga, pasar tetangga gitu. Itu bukan sedekah kali ya. Jadi kita memang buang-buang percuma ya, gitu. Donasi cuma-cuma ya kan, yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Makanya saya sering mohon maaf ya, misalnya orang kan sering membandingkan pada saat ibu-ibu berbelanja dengan bapak-bapak berbelanja. Bapak-bapak walaupun misalnya dia mahal 1.000 nggak ada nawar lagi misalnya. Iya. Nah, dan ibu-ibu biasanya nawar. Bisa bertahan 1 jam itu untuk 1.000 turun. Ini pengalaman pribadi ya. Iya seperti itulah. Jadi prinsipnya bukan karena kelebihan duit tidak, tapi kita ingin membantu saja. Jadi kenapa sih lama-lama di situ misalnya kan? Udah kasih aja, kenapa? Orang kalau seandainya kita kasih ke dia orang muslim yang pertama. Okay. Iya kan? Iya. Dia bawa pulang rezekinya untuk keluarganya. Iya. Mudah-mudahan dia punya sedekah. Dia mau bersedekah. Mudah-mudahan dia sadar mau bayar zakat. Sudah berapa kebaikan yang kita lakukan pada saat kita berbelanja kepada orang kita. Cuman sayangnya pada saat kita berbelanja sama dia, semua produk itu produk tetangga, bukan produk sendiri. Itu permasalahannya. Yang disayangkan ya. Ya. Jadi Ustadz tadi mengatakan ada pedagang yang ternyata curang. Jadi ini bisa dibilang kalau kejujuran
harga atau cara pedagang berdagang ini bisa menjaga kestabilan juga. Pasti. Nah, kalau seandainya kejujuran ini terjadi, maka kestabilan harga itu akan ada. Kenapa? Karena yang paling penting variabel pada saat kita bercerita tentang harga itu bukan di ketersediaan barang, bukan di kelangkaan barang kalian. Nah, itu semua teori ekonomi. Memang benar secara normal apabila barang banyak maka dia akan murah. Seperti itu. Apabila barang sedikit dia akan mahal. Tapi kalau seandainya kita punya keimanan, barang kita sedikit, kita sebagai distributor, orang butuh semua barang itu, apakah kita harus menjual mahal? Itu kan kembali kepada keimanan tadi. Tapi kan ada Ustadz untuk pedagang yang monopoli ini ya, praktik monopoli atau penimbunan barang itu kan ada juga. Monopoli itu dosa besar. Ihtikar namanya, itu namanya dosa besar. Dalam Islam, hal yang paling dilarang itu adalah ihtikar, monopoli. Dan itu sama sekali tidak dibenarkan. Dia bisa dieksekusi oleh pemerintah, bisa dicabut bisnisnya oleh pemerintah. Bayangkan, begitulah Islam menjaga kehidupan konsumen. Oke. Ya. Ustadz, 1 menit lagi ini Ustadz. Nah, Ustadz menyinggung pemerintah. Jadi peran pemerintah di sini atau otoritas lah ya untuk pengawasan memastikan mekanisme pasar ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini seperti apa? Dan sangat besar pengawasannya. Perannya sangat luar biasa. Dikarenakan apa? Insya Allah ke depan kita akan membahas tentang intervensi pasar. Ini dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berhak untuk melihat berapa sebenarnya harga yang tepat. Contoh misalnya, ini harga udang. Sebenarnya berapa harganya? Dia harus melakukan penelitian. Setelah dia lihat berapa bahan bakunya semuanya ternyata ditetapkan sekian. Ini semuanya adalah apa yang dinamakan, dan saya sangat menginginkan adanya indeks harga. Indeks harga ini bisa dipublish setiap pagi. Pagi ini ikan tongkol harganya ini, ikan ini semua kita bisa akses harganya. Sehingga kalaupun kita mau beli durian, kita tahu harganya berapa. Jangan sampai begitu sampai kalau semua duriannya udah mahalnya minta ampun. Nah, indeks harga ini merupakan salah satu output pada saat kita bisa menjadikan kestabilan harga di pasar.